Dan mereka poolnya memang didaratkan di Aceh. Bukan untuk mengungsi, tapi untuk didaratkan di Aceh. Lalu kemudian didistribusikan ke berbagai pulau yang ada di Indonesia, kota-kota di Indonesia. Contoh, yang sudah ada di Makassar tuh. Bahkan dia minta haknya, KTP. Hola netizen yang tercinta, video ratusan Rohingya berjalan kaki di jalur lintas nasional Medan Banda Aceh viral di media sosial. Dari informasi yang diperoleh, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 23 Desember 2023. Sebelumnya, kelompok Rohingya ini terlantar di kawasan hutan pergunungan perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam rekaman video tersebut, ratusan Rohingya terlihat berjalan kaki tanpa alas kaki. Mereka melintasi jalur lintas Medan Banda Aceh menuju arah Medan dengan membawa berbagai beban di tangan mereka. Terlihat sejumlah anak-anak dan perempuan etnis Rohingya ikut berjalan dengan beriringan. Diketahui mereka yang diperkirakan berjumlah sekitar 180 orang itu tadinya berada di Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga Lawel. Namun karena penolakan masyarakat setempat, mereka diantarkan ke gedung DPR Kapidi pada Kamis 21 Desember 2023. Namun pada malam harinya dari gedung DPR Kapidi, ratusan Rohingya ini kembali diangkut menggunakan mobil truk dan dibawa ke kawasan hutan di perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Lokasi itu pun dinilai yang jauh dari pemukiman penduduk. Hingga saat ini belum diketahui rute perjalanan mereka dan bagaimana mereka sampai ke kota Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lahap mangan gratis selama 30 tahun negara orang. Imigran gelap rok mini sangat mengeluh. Mereka menderita sekali karena selama 30 tahun mereka makan siang gratis dan makan malam gratis selama 30 tahun di negara orang. Mereka memohon kepada pemerintah setempat agar anak dan cucu mereka dapat disekolahkan dan mendapatkan fasilitas juga berupa rumah memadai karena mereka sangat amat menderita dan mereka sangat bosan. Selama 30 tahun mereka dapat makan siang gratis dan makan malam gratis. Kita rakyat Konoha Wakanda akan mendapatkan makan siang gratis hanya tahun depan kalau jadi. Namun mereka sudah terlebih dahulu. Selama 30 tahun mereka sudah mendapatkan makan siang gratis, coffee break dengan teh tarik, dan juga makan malam gratis. Jadi ini sangat tidak adil. Kenapa kami negara Wakanda belum tentu juga akan mendapatkan makan siang gratis? Itu pun masih hayalan babu, tapi kalian sudah mendapatkan sejak zaman bahala. Ya, semoga kalian mungkin bisa dipulangkan selama 1 abad selama tinggal di Wakanda. Terima kasih. Pakai alasan apapun, Pak. Jangan pakai alasan tentang keagamaan, Pak. Maaf nih, Pak. Sepanjang seumur hidup saya tahu, Pak, Islam juga tidak mentoleransi yang namanya pakai jalur haram, Pak, ya. Apa Bapak bisa ke Mekah tidak pakai paspor, cuman pakai ID UNHCR, naik haji, Pak? Rasanya tidak, Pak. Ini mereka pakai ID UNHCR dan itu mereka bukan Rohingya tok, tapi orang Bangladesh, Pak. Satu orang bayar 17 juta dan yang sekarang sudah ada di Indonesia berapa ratus orang, berapa ratus ribu orang, belum 1 juta, Pak. Hitung per kepala 17 juta. Plus mereka harus beli kapal butut itu, Pak, untuk mendamparkan diri, Pak. Dan Bapak baca berita nggak? Udah terbukti dan banyak saksi, Pak. Ternyata mereka adalah korban perdagangan manusia dan mereka poolnya memang didaratkan di Aceh. Bukan untuk mengungsi, tapi untuk didaratkan di Aceh. Lalu kemudian didistribusikan ke berbagai pulau yang ada di Indonesia, kota-kota di Indonesia. Contoh, yang sudah ada di Makassar tuh. Bahkan dia minta haknya, KTP. Dan ada 3 orang, 4 orang yang sudah punya KTP dengan harga masing-masing bayar 300.000. Itu tadinya bangsa orang Bangladesh, Pak. Dan saya yakin orang Bangladesh tidak 100% orang Islam. Tahu nggak Bangladesh agamanya apa, Pak? Mayoritas. Udah ada di Jawa, udah ada di Papua, Pak. Udah ada di Jakarta mungkin juga udah ada. Jadi pemerintah nih sangat berat nih sekarang urusannya. Mereka harus menyisir dari Sabang sampai Merauke yang dimana pusatnya sekarang ada di Aceh. Bukannya ikut serta, Pak, untuk meringankan beban pemerintah, malah Bapak nambah beban pemerintah. Itu pakai seragam apa tuh? Proyek. Bapak proyek mana tuh? Kerja di mana tuh? Biarin nanti saya akan cek, Pak, proyek Bapak. Saya akan cek jangan-jangan di proyek Bapak itu Bapak adalah juga salah satu anggota yang menyusupkan para imigran Bangladesh. Bubarkan UNHCR, usir Rohingya.
Usir semua yang bersihkan dari yang namanya imigran gelap Bangladesh. Bapak juga tahu kan sudah banyak kriminal-kriminal yang mereka lakukan dengan muka-muka Arab, pakai kopiah, pakai baju-baju seragam muslimah dan muslim, tapi malakin orang-orang Indonesia. Harus bayar, harus kasih gitu sumbangan. Bapak kerja berapa duit sebulan? Rohingya tanpa cuman rebahan doang 1.250.000 plus dapat fasilitas apartemen, plus dapat makan sehari 3 kali. Itu pun mereka masih ngerasa kurang. 1.250.000 saya percaya itu satu kepala, Pak. Bayangkan kalau dalam satu keluarga ada 4 kepala. Hitung ada berapa? Bapak gaji Bapak mungkin sama. Saya sementara ya untuk kerja tuh dulu ya, zamannya saya masih kerja, Pak. Saya harus merantau, Pak, untuk dapetin 1.500.000 rupiah. Sembarangan aja. Sekarang udah mau minta pulau pula. Gigi lo. Lagi dan lagi, ternyata Rohingya masuk ke Indonesia. Penyelundupan gelap. Saya sangat-sangat tidak setuju Rohingya diterima di Indonesia. Yakin, Pak, yang kayak gini mau dilindungi dan disambut, Pak. Belum apa-apa aja mereka bikin masalah, Pak. Seperti contohnya memperkaos WNI, berak ditambah ikan, dan mengeluh soal makanan, dan sekarang mengeluh meminta tempat tinggal yang layak. Dan sekarang, Pak, ya, sedang demo untuk meminta KTP dan pekerjaan yang layak di Makassar. Tidak bersyukur sekali ya, Pak, ya, mereka. Dan inti masalahnya, Pak, ya, mereka berdatangan terus tuh. Ternyata ada oknum penyelundupan di balik semua ini. Dan ini nih, masalah pertahanan Indonesia. Gimana nih, kok bisa kebobolan masalah kayak gini nih? Boro-boro mau dipulangin, Pak. Mereka malah minta pulau kosong buat. Dan sekarang, bertambah tuh pengungsi Rohingya di Indonesia. Maaf nih, Pak, Bapak emang lagi cari simpati rakyat ya? Tak, rakyat Indonesia tidak sebodoh itu, Pak. Iya, Bapak pernah bilang kan, kalau tidak pilih saya, Indonesia akan hancur. Bapak dengan mengusulkan dilindungi Rohingya di Indonesia, itu sudah mengancam keamanan Indonesia, Pak. Kita, rakyat Indonesia, tidak butuh janji-janji manis saja, Pak. Tapi pemimpin yang mementingkan rakyatnya sendiri, bukan warga asing, Pak. Terima kasih, Pak. Salam Pancasila ya. Yang lagi rame ini adalah statement dari Usman Hamid ya, yang lebih ini ya, sebenarnya yang lebih saya tertarik itu masalah dia menyebut-nyebut masyarakat ini. Masyarakat yang mana? Golongan yang mana? Masyarakat yang tidak berada di organisasi kemanusiaan lah, apa, ndak usah dihiraukan. Woi. Pak Usman Hamid, pelan-pelan ya, supir pelan-pelan. Masyarakat adalah kedaulatan tertinggi di Indonesia. Suara masyarakat ini Bapak Usman Hamid jangan ngawur kalau ngomong ya. Sebelum terlalu membela kelompok atau etnis R ini, coba dilihat dulu. Mungkin Bapak Usman ini belum pernah mampir di akunnya Bang Arjun ya. Coba akun TikTok Bang Arjun diintip dulu ya. Akun TikTok Wike Afrilia. Seperti itu loh Bapak ya. Kita Indonesia ini masih ada yang barter loh Bapak, kepengen punya beras. Mereka di sana makan sagu, tidak pernah makan beras. Kalau mau pakai beras itu barter sama tentara-tentara kita yang baik-baik di sana, para suster-suster yang baik di sana yang mau memberikan mereka jajan, beras ya, minyak, telur ya. Jadi Indonesia ini bukan negara kaya raya seperti Arab Saudi, tolong ya. Masih banyak sekali yang masyarakatnya ini ketinggalan, baik untuk pendidikannya ya, baik untuk keamanannya sampai dijaga dengan tentara yang banyak di sana ya. Ya Bapak Usman Hamid kalau ngomong ya. Terus gimana pendapat Bapak tentang pengungsi yang menghancurkan rusun di Sidoarjo ya? Itu ada di akunnya Surabaya TV, boleh dilihat dulu ya. Jadi Bapak Usman tolong ya, kedaulatan NKRI harga mati. Jadi jangan ngawur Bapak, ataukah Bapak kebagian bagi-bagi kue. Sampai sebegitunya Bapak tidak mengindahkan suara masyarakat Indonesia seenak udelmu sendiri. Kalian masyarakat Indonesia jangan menyerah. Ini kita bukan perang dengan saudara kita ya. Ini masalah etnis, bukan masalah agama. Jadi Bapak Usman, apakah Bapak mendapat keuntungan dari hal-hal ini, dari masalah pengungsi Rohingya ini? Karena beritanya ini ada pemasoknya ya, ya. Bahkan ada yang yang melarikan diri seperti video di depan itu ya, mau disebarkan di seluruh Indonesia ini ya. Taruh di sana, taruh di sini, taruh di sana, taruh di sini ya. Jangan seperti ini ya. Apakah ada yang mengatur di Indonesia ataukah ini terorganisir atau bagaimana? Tolong keamanan negara segera ditindaklanjuti karena ini sangat berbahaya, karena sudah terdeteksi ya hal-hal yang seperti di video di depan itu ya. Kemudian masalah bayar ya, mereka mau masuk Indonesia mengeluarkan duit yang sudah ditetapkan harganya, yang dewasa, yang anak-anak udah ditetapkan harga
keluarganya ya. Ini seperti bisnis ya, tapi rumah kita di Indonesia yang dijadikan sarang ya, jadikan sarang, buang ke tempat lain aja ya. Kalau kalian mau jual manusia jangan di sini, jangan di Indonesia ya. Di Indonesia ini sudah penuh padat manusianya ya, belum lagi yang hamil, belum lagi yang baru-baru melahirkan. Tapi itu WNI ya, saudara kita ya. Itu yang dibawa dari sana itu ya, dari B itu ya, dari si R ini ya kan. Ada yang hamil, bawa anak kecil-kecil hamil, mau menu-menuin Indonesia bagaimana? Sementara kita aja warga Indonesia disuruh KB yang bener aja. Bapak Usman kalau ngomong suka ngadi-ngadi ya kan. Kita belajar dari sejarah ya, sejarah dulu Indonesia awal-awal dijajah Belanda, itu mereka datangnya ke Indonesia itu juga bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pedagang. Pedagang dikasih tempat, dikasih hati, berdagang di sini, kemudian mendirikan perusahaan namanya VOC, kemudian bangkrut ya, terus dan sampai kita akhirnya dijajah Belanda. Ya seperti itu ya. Kita harus ingat juga ya, kalau yang melas mbak, kasihan loh itu mohon-mohon itu. Iya, kalian tahu nggak, orang kalau mau ngutang itu ya gitu, melas-melas, giliran mau ditagih utang gimana aja akhirnya ya kayak gitu. Nanti kalau udah dikasih hati, lain lagi acaranya dia. Sama seperti yang ada di Malaysia ya. Awalnya kalian pikir mereka datang mentang-mentang, enggak, melas-melas, tapi apa yang terjadi sekarang? Kita harus ke sana ya, berpikirnya ya, pokoknya nggak bisa. Jangan ada yang seperti itu, bibit-bibit yang seperti itu. Ini sudah bibit-bibitnya mulai bergerak ya, ini yang di Sidoarjo ini, mana menghancurkan jendela-jendela ya, hanya karena saya dengar itu, saya lihat di TV karena mati lampu aja ya. Ini berbahaya sekali ya, ini karena mereka ini orang yang arogan ya, yang nggak bisa diatur, keras kepala ya, main fisik, mereka berani melawan ya, berani mati mungkin dia ya. Nah ini kalau dibenturkan kita orang yang diinjek kakinya aja masih minta maaf ya, sampean bisa pikirlah sendiri Bang Usman, jangan ngawur Bang Usman ya.